Halo, selamat pagi semuanya. Baru 2 orang yang datang ya. Cek suara saya kedengaran ini? Terdengar, Bu. Oke, sip. Saya siapin bahan dulu sebentar. Yang sekarang terlihat slide yang judulnya sistem yang dibangun, bukan? Iya benar, Bu. Betul ya. Oke. Masih ada di sini. Saya cek lagi. Sekarang file PDF yang ada gambar perancangan sistem flowchart, betul? Betul, Bu. Betul ya. Sip. Saya nggak lagi nggak di Bandung ini, jadi saya cuma pakai satu laptop. Nanti kalau omongan saya nggak sinkron dengan apa yang saya tampilkan di layar, ingetin ya. Kuliah kita nggak akan lama-lama, karena ini dari hari Sabtu, harusnya kita semua libur. Cuma karena kita pernah hari Sabtu kali hari Senin nggak ada kuliah, yang harusnya kuliah, nah ini sebagai pengganti. Nanti akan berikan keterangan pada BAP bahwa presensinya dimasukin ke hari Senin yang libur waktu itu ya, yang kita nggak ada kuliah. Nanti saya kasih keterangan di situ supaya kalian nggak bingung. Baik, kuliah kita hari ini tentang, sekarang saya tunjukkan slide, kita akan membahas sistem yang dibangun dan evaluasi. Khusus hari ini, saya hanya akan membahas tentang sistem yang dibangun, saya akan berikan contoh-contoh berbagai flowchart atau diagram
yang isinya tentang bagaimana menggambarkan sistem yang akan kalian bangun pada TA, gitu ya. Nah, untuk bagian pembahasan evaluasi, saya akan bahas nanti hari Senin, gitu ya. Hari Senin kita akan kuliah lagi di jam biasa online. Saya akan membahas detail tentang evaluasi. Khusus hari ini dalam sekitar 1 jam, saya akan memaparkan dan kita diskusi tentang berbagai contoh-contoh yang saya perlihatkan tentang sistem yang dibangun. Nah, sebagai pengantar, pada dasarnya prinsip utama pada saat kalian akan menggambarkan gambaran umum sistem, sistem yang dibangun atau produk yang akan dibuat, produk yang akan dibangun di bab 3, di proposal itu kan bab 3 ya. Biasanya mahasiswa bingung harus nulis seperti apa, harus nggambarin apa, diagram apa yang harus dibuat. Nah, prinsip utamanya adalah kalian ingat-ingat aja satu ini, yaitu tentang bagaimana. Jadi di bab 3 itu kalian menjelaskan bagaimana sistem yang akan kalian buat. Deteksi wajah, deteksi helm misalnya pada pengguna kendaraan bermotor di jalan raya. Itu kan sekarang banyak kamera di jalan ya. Itu kan e-tilang itu kan. Nah, bagaimana membangun sistem untuk mendeteksi pengguna kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm misalnya. Nah, itu ceritakan di bab 3 bagaimana kalian akan membangun sistem tersebut. Contoh lain, kalian ingin membangun sistem perekomendasi mata kuliah pilihan, misal gitu ya, untuk mahasiswa Fakultas Informatika, misal sistem rekomendasi mata kuliah pilihan. Maka kalian ceritakan di bab 3 itu bagaimana sistem yang akan kalian bangun itu. Kalau orang nanya, kalau kalian menjelaskan bagaimana, berarti kalian harus menjelaskan tahapannya kan, sedemikian sehingga orang itu paham. Nah, biasanya di bab 3 pada saat kalian menceritakan sistem yang akan dibangun akan terdiri dari beberapa subbab. Akan ada beberapa bagian. Jadi nggak cuma satu itu ya. Nah, nggak ada batasan strict, nggak ada batasan ketat seperti apa subbab-subbab yang ada. Sebenarnya itu diserahkan kepada kalian. Tapi nanti saya akan kasih contoh yang baik ya. Gitu. Lalu perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya di bab 3 itu kita tidak menjelaskan teori. Gitu ya. Konsep dasar atau teori itu kalian sudah jelaskan di bab 2 kan. Nah, sebagai gantinya yang kalian ceritakan di bab 3 ini adalah rancangan dan sistem yang benar-benar telah dibuat atau dipakai. Nah, saya kasih contoh. Kemudian saya kasih contoh ya, saya perlihatkan contoh yang sederhana seperti ini misalnya. Yang saya share sekarang adalah file PDF. Kelihatan ya file PDF-nya? Oh, kok nggak enak kalau gini. Saya mau dua flowchart process training dan cross dataset evaluation. Kelihatan? Kelihatan. Oke, sip. Thank you. Kalian bisa perhatikan di sini, lihat. Ini bab 3. Penulis menggambarkan tahapan yang akan dia lakukan dalam rangka membangun sistem klasifikasi gender berdasarkan citra wajah. Nah, kalian ini adalah contoh sederhana yang super duper gampang, bisa kalian duplikasi, bisa kalian tiru gitu ya. Nah, mulai dari input datanya, kemudian diapain datanya, lanjut ke pembangunan model, output dari pembangunan model ini akan dia evaluasi nanti, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan, misalnya apakah akurasi dari modelnya sudah tinggi, apakah loss atau errornya sudah sangat rendah, kayak gitu kan. Jika belum, dia akan training terus di pembangunan model. Kalau sudah selesai, maka dia akan dapat namanya model. Jadi, output dari pembangunan model ini, namanya juga pembangunan model kan, outputnya berupa model. Nah, kemudian
modal yang dibangun itu kemudian dipakai untuk melakukan pengujian, dalam hal ini adalah klasifikasi gender gitu. Nah, yang pengen ditekankan di sini adalah penulis menekankan pada cross dataset evaluation. Ini terlihat di mana? Saya kasih coret-coretan. Input datasetnya yaitu suatu dataset AVAT, dia pakai untuk bikin model, namun pada saat di pengujian dia menggunakan dataset yang berbeda. Ini disebut sebagai cross dataset. Jadi dalam satu diagram ini terlihat bagaimana secara umum dia membangun sistem klasifikasi gender, sekaligus dia menunjukkan fokus dari yang ingin dia buat, yaitu evaluasinya itu berupa cross dataset. Nggak cuma pakai satu dataset. Ya, ini ya. Nah, langsung kelihatan di sini. Nah, kalian mau bikin seperti ini juga bisa. Tuh, gitu ya. Nah, sampai di sini bisa difahami ya. Nah, ini kemudian, namun ketika kalian sudah bisa membuat gambaran ini, yang penting diperhatikan pada saat kalian membuat gambaran umum sistem dalam bentuk diagram. Nanti saya tunjukin yang cara lain ya. Ini kan bentuknya flowchart. Ini satu macam cara dulu flowchart. Yang bisa kalian perhatikan di sini adalah sekali ngelihat orang itu udah paham. Oh, ini bikin sistem klasifikasi gender. Nah, gitu. Oh, ini kelihatan. Oh, dia pakai 2 buah dataset berbeda. Oh, ini bagian trainingnya, bagian bikin modelnya. Oh, yang di sebelah sini adalah bagian prediksi atau pengujiannya. Orang udah langsung bisa ngelihat kayak gitu dalam satu kali ngelihat gambar. Jadi sangat penting sekali kalian membuat gambar diagram atau flowchart-nya itu sangat jelas, gitu ya. Nah, kemudian tapi ini nggak berhenti sampai di sini. Ketika kalian sudah membuat gambaran umum sistem seperti ini, nggak boleh sekedar bikin gambar doang, tapi harus kalian jelaskan. Lihat nih, dijelasin. Nah, untuk setiap kotak, trapesium, belah ketupat, setiap kotak yang kalian bikin di sinilah, itu harus kalian jelasin tuh dalam bentuk narasi atau paragraf. Lihat. Input data dijelasin, input datanya seperti apa, data preprocessing. Contoh ya, spotlight. Data preprocessing, jelasin kayak gimana. Kemudian pembangunan model, seperti apa sih pembangunan modelnya? Nah, kalian jelasin. Pembangunan modelnya seperti apa? Nah, ceritain. Cross dataset evaluation-nya seperti apa? Jadi pada dasarnya, setiap kotak yang kalian buat di sini harus kalian jelaskan di bab itu juga. Jangan cuma sekedar bikin gambar terus udah gitu doang. Terus si pembaca disuruh menginterpretasi sendiri, nggak boleh ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kalian sudah susah payah bikin gambar kayak gini, bikin gambar dengan bagus, kemudian beri penjelasan untuk setiap kotak-kotak yang kalian buat di sini. Beri penjelasan. Nah, ini yang disebut, kenapa tadi saya sempat bilang di slide bahwa tidak ada aturan yang ketat tentang apa saja subbab yang ada pada bab 3. Nggak ada aturan yang ketat, karena tergantung dari seperti apa kalian membuat diagram ini. Nah, maka sub-subbabnya terdiri minimal dari apa yang kalian buat di diagram tersebut. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Wah, dibikin semua kan ceritanya pembangunan modalnya itu seperti apa, cross datasetnya bagaimana, metrik untuk evaluasinya pakai apa, karena ini klasifikasi maka pakainya confusion matrix gitu ya. Nah, ini harus dituliskan si metrik pengukuran karena ini adalah bagian dari evaluasi atau pengujian. Tadi di diagram sudah disebutkan bahwa ada pengujian kan di sini kan. Nah, ini kan pengujian tuh. Nah, untuk menguji ini pakai apa metriknya? Metrik evaluasinya atau metrik pengukurannya kalian jelaskan di sini. Itu apakah pakai akurasi, precision, recall, pakai score dice, Jaccard dan lain sebagainya. Jelasin di sini ya. Jadi jangan ditinggalkan. Nah, lihat sama sekali di bab 3 ini tidak membahas tentang teori kalau yang gaya ini.
Nggak ada ngomongin metode. Nah, hanya saja di sini metode yang digunakan adalah Vision Transformer. Sudah penulis jelaskan di bab 2. Dijelasin di bab 2, panjang lebar di sini. Kan tentang Vision Transformer. Detailnya sudah dijelasin di bab 2. Gitu ya, itu yang saya bilang tadi bahwa di bab 3 ini, di bab 3 sama sekali kita tidak menceritakan tentang teori. Teori sudah kita jelaskan di bab 2. Ada komentar atau pertanyaan dulu untuk contoh yang ini? Gampang ya, bisa dipahami ya. Nah, yang sering mahasiswa salah itu pada saat ini sebentar ya, saya mau tulis. Mahasiswa tidak memberikan deskripsi yang cukup untuk setiap subbagian yang menjelaskan setiap kotak di sini. Penjelasannya sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, itu nggak boleh. Tuh. Lalu yang sering juga mahasiswa salah itu mereka tidak mencantumkan contoh dataset yang dipakai. Ini kan ada contoh datasetnya. Sangat penting ya, ceritain. Kan kalian di sini udah cerita bahwa ada input data kan. Terus di sini juga data pengujian ada, ini data training ada, data pengujian ada. Nah, kalian ceritain dong data training, data ujinya tuh kayak gimana. Berikan penjelasan. Kalau memang datanya itu berupa citra atau gambar, ya kasihlah sampel. Kasihlah ceritakan datanya itu ada berapa, kasih karakteristik citranya gitu kan, supaya orang tuh paham. Terus di sini contohnya karakteristik citra, oh pada dataset ini citra wajahnya itu close up sehingga yang tampak hanya wajah saja. Nah, ceritain kayak gitu. Gitu ya. Sebentar ada telepon. Sebentar. Mohon maaf, tadi orang tua saya nelfon. Masih bersama saya? Sorry. Ini hari Sabtu harusnya libur ya. Diajakin kuliah, mohon maaf ya. Kita lanjutin ya. Ada komentar atau pertanyaan dulu di sini? Ini satu contoh. Saya kasih contoh yang lain ya. Berikut ini contoh yang lain. Nah, ini. Ada yang menggambarkan arsitekturnya seperti ini. Sebentar.
Gambaran umum sistem yang ditawarkan, yang akan dibangun adalah seperti kelihatan nggak ini? Gambar 3.2 arsitektur sistem yang digunakan. Terlihat jelas? Terlihat, Bu. Terlihat, sip, thank you. Kalau ditanya jawab ya. Ini beda, bener-bener beda sama yang tadi. Saya kasih contoh. Nah, di TA yang ini si penulis udah selesai nih TA-nya. Udah mau selesai. Udah mau selesai. Eh, gaya dia membuat sistem yang dibangun bukan pakai flowchart kayak tadi ya di situ. Kenapa begitu? Karena di sini si penulis menawarkan sebuah modifikasi metode. Jadi ada 2 buah metode yang dia gabungkan gitu. Nah, seperti apa penggabungan metodenya? Nah, ada ceritain di sini. Sebentar, saya kasih pen. Nah, dia mengubah arsitektur awal itu biasanya yang kayak gini normalnya gitu kan, ada preprocessing, ekstraksi fitur sama fully connected network. Untuk bagian klasifikasi, dia bikin sistem klasifikasi ini, namun dia mengubah bagian yang ini, dia ubah menggunakan ELM yang tadinya pakai softmax, dia ubah menjadi ini. Lihat, yang bagian preprocessing dan ekstraksi fitur ini sama, tapi yang bagian ini berbeda. Nah, dia lakukan modifikasi di sini. Dengan demikian, terlihat ya, oh bedanya itu, oh ini toh yang dikerjain sama anak itu gitu. Ini caranya agak berbeda. Boleh Bu bikin kayak gini? Boleh. Gitu. Ini nggak pakai flowchart kan, tapi yang seperti ini disebutnya sebagai graphical abstract. Abstrak berbasis grafis. Sama saja dengan tadi yang model flowchart, dengan melihat gambar begini, sebagai pembaca kita langsung tahu, oh dia mau bikin apa, langsung kelihatan. Gitu ya. Oh, di sini dia pakai CNN, yang dipakai adalah ResNet 50. Oh, input citranya akan dia normalisasi dan di resize. Kelihatan ya langsung ya dari gambarnya. Kelihatan tuh ada normalisasi sama resize. Kalau emang resize berarti kan ada entah dikecilin atau digedein gitu kan, ini kelihatan. Langsung kelihatan, resize-nya kelihatan. Nah, kalau kalian bikin seperti ini itu lebih intuitif karena si pembaca langsung tahu, langsung bisa ngelihat. Boleh kayak gini. Itu ya. Nah, sama juga seperti tadi, setelah kita membuat rancangan sistem yang akan dibangun, perlu juga kalian berikan penjelasan. Kasih penjelasan mana-mananya. Nah, di sini dia nggak pakai subbab untuk menjelaskan, tapi dalam bentuk narasi seperti ini. Terus yang di bagian atas juga ada, dia juga jelasin dataset yang dipakai itu mana, ada di sini. Ini dataset yang dipakai, dia jelasin. Datasetnya tuh yang dipakai apa, misalnya. Kemudian ceritain karakteristik datanya, kemudian sampel datanya, kasih lihat. Oh, ternyata ada beberapa kelas kelompok usia. Kali ini kan klasifikasi usia. Dia jelasin, oh di data itu sudah ada beberapa kelas usia. Nah, ceritain. Karakteristik data juga ceritain. Ceritain semuanya ya. Ceritain semuanya di sini tentang data. Lalu, jangan lupa ceritakan juga tentang metrik evaluasi yang digunakan. Metrik pengukuran, mau pakai apa? Sebentar. Akurasi, precision, recall, advanced. Ini kalau klasifikasi. Kalau sistem klasifikasi biasanya menggunakan metrik-metrik evaluasi seperti ini. Gitu. Gitu ya. Nah, ini contoh yang lain.
Nah, terus untuk bisa ngitung akurasi, precision recall, kita membutuhkan confusion matrix. Saya ceritain confusion matrixnya itu kayak gimana nantinya. Oh, confusion matrixnya itu nanti akan ada beberapa kelas akan dihitung kan, nilai true positif, false positif dan seterusnya. Dari sini akan dihitung. Nanti dari sini akan diidentifikasi berapa nilainya untuk kemudian bisa dihitung akurasi, precision recall dan sebagainya. Gitu. Nah, ini adalah dua buah contoh yang berbeda sama sekali untuk merepresentasikan gambaran umum sistem yang harus kalian buat. Gitu ya. Jadi bab 3 itu isinya ini. Jadi pada dasarnya dari bab 3 ini reviewer proposal TA kalian kan nanti akan direview tuh, ya kan? Akan direview di masa review DE, Desk Evaluation. Si reviewer, dosen yang mereview itu akan melihat mahasiswa ini tahu nggak sih yang dia buat itu apa, gitu. Itu dari membaca proposal kalian, gitu. Bikin gambar yang bagus, gitu, yang rapi, gitu ya. Ada komentar dulu atau pertanyaan? Contoh terakhir. Contoh terakhir seperti ini. Sebentar. Bentar ya, saya mau screenshot dulu. Bentar ya, saya butuh screenshot. Oh, salah. Pen mana? Ini tata tulis attendance week 9. Yuk kita kembali ke sini. Yang terlihat di layar kalian apa nih? Alur tahap pelatihan, Bu. Ada 2 buah flowchart ya. Nah, Iya, Bu. dan ini cara lain dalam menggambarkan gambaran umum sistem yang akan dibangun. Nah, ini di sini mahasiswa membuat 2 buah flowchart yang berbeda untuk pelatihan dan pengujian. Jadi boleh dipisah seperti ini supaya kelihatan lebih jelas. Boleh ya, karena ada macam-macam cara bikinnya. Jadi di sini lihat pelatihan dipisahin sama dia. Dia mulai dari input video, ada pre-processing, kemudian hasilnya, kemudian dia akan lakukan ekstraksi ciri. Dari ekstraksi ciri hasilnya adalah fitur, vektor ciri kan, atau vektor fitur. Kemudian dia akan training menggunakan SVM dan ini hasil trainingnya. Gitu. Akhir dari pelatihan adalah menghasilkan model. Kalau kita menggunakan machine learning, gitu ya. Lalu di tahap pengujian dia akan melakukan preprocessing terhadap data, kemudian dia akan melakukan ekstraksi ciri juga. Namun bedanya di sini pada saat dia melakukan klasifikasi, bukan klasifikasi SVM ini salah ya, belum diperbaiki. Yang pada saat dia melakukan klasifikasi, ini masih sistem klasifikasi juga, dia menggunakan model yang dibuat dari training tadi. Nah, gitu. Jadi sebenarnya prosesnya mirip, tapi sama dia dipisah supaya kelihatan. Sebenarnya mau disatuin kan juga bisa ya, lebih kompak gitu gambarnya. Tapi kalau mau dipisah seperti ini juga boleh. Gitu. Nah sama seperti yang sebelum-sebelumnya, selalu sediakan deskripsi dalam bentuk narasi yang menceritakan setiap kotak yang ada pada flowchart tadi. Lihat processingnya tuh ngapain aja, di sini kelihatan. Kemudian berikan contohnya, contoh pekerjaan preprocessing. Kalau preprocessingnya adalah melakukan grayscale dan
cropping pada wajah. Nah ini, oh diubah dulu ke dalam grayscale kayak gini, habis itu dia cropping wajahnya. Gitu. Kelihatan ya. Meskipun kalian nggak tahu gimana cara melakukan, entah pakai metode apa gitu ya untuk grayscaling atau untuk melakukan cropping wajah seperti ini, tapi dengan memberikan itu kan urusan nanti pada saat kalian eksperimen kan. Tapi di bab 3 ini kalian harus bisa, akan lebih bagus jika sudah bisa memberikan visualisasi. Oh ini toh kira-kira ini maksud sebagai grayscaling. Oh ini toh ini maksud sebagai cropping. Gitu. Oh jadi si mahasiswa itu akan mengolah input data seperti ini untuk kemudian didapatkan citra yang berisi wajah saja seperti ini. Gitu. Nah ini kan adalah proses tambahan pre-processing yang mahasiswa lakukan dalam tahapan eksperimennya. Gitu. Kalau kalian mencantumkan seperti ini, si penguji, reviewer, atau pembimbing juga tahu, oh ternyata ada proses yang lumayan berat yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat pre-processing. Kelihatan gitu prosesnya apa aja gitu ya. Nah lanjut, tadi ngomongin tentang ekstraksi ciri. Di sini kan, oh ada ekstraksi ciri. Nah seperti apa dijelasin di sini ekstraksi cirinya. Berikan visualisasi. Ekstraksi ciri menggunakan LBP. Oh kayak gini, ceritain tuh deskripsinya. Terus mahasiswa juga ngasih visualisasi, ini yang contoh bagus ya, contoh bagus. Dia ngasih visualisasi proses yang ada pada LBP. Oh dari input citra kayak gini sama LBP akan dibagi ke dalam kotak-kotak atau patch, kemudian dilakukan ekstraksi ciri, terus kemudian hasilnya adalah berupa vektor ciri. Ini kan visualisasi atau ilustrasi ya, gitu. Kita nggak ngejelasin detail proses, tapi ini visualisasi saja, sehingga si pembaca itu kebayang, bisa membayangkan, oh ini toh vektor ciri dari LBP kira-kira bentuknya begitu, misal. Lalu dia tadi menggunakan boosting LBP, nah diceritain juga, boosting LBP ini seperti apa prosesnya, oh ternyata algoritmanya ada sendiri. Ini kan bukan mahasiswa yang create ya, bukan mahasiswa yang bikin algoritma, tapi dia belajar. Ceritain algoritmanya tuh kayak gimana, ceritain. Gitu ya. Terus ini sebenarnya bisa ditaruh yang di bab 2 nih, support vector machine. Ditaruh di bab 2. Terus evaluasi sama juga tetap. Menggunakan apa nanti? Pakai convolution matrix kah? Ceritain. Nah, di sini. Gitu ya, di sini. Oh, gitu. Dan lain sebagainya. Jangan lupa dataset. Datasetnya seperti apa? Sama ya, selalu ya. Jadi banyak banget yang harus kalian tulis di bab 3. Coba perhatikan cara menceritakan dataset. Kalau karena pakai citra, oh citranya berukuran sekian kali sekian, karena ini adalah citra video, dia akan ngambil sampel citra kan, diambil setiap frame rate berapa, kemudian citra yang mau digunakan berapa banyak, citra wajah ternyata menghadap serong ke kanan, nah ceritain itu karakteristik citranya. Terus oh contohnya seperti ini. Oh, terus karena sistem ini adalah sistem untuk mengklasifikasi driver dalam 3 kelas, kelas normal, kelas talking, sedang berbicara, dan kelas menguap. Ini sistem deteksi pengendara ngantuk. Pengendara ngantuk itu berarti yang kayak gini, gitu kan. Jadi sebenarnya ini adalah mengklasifikasikan pengendara ke dalam 3 kelas, 1, 2, dan 3, tapi hasil klasifikasinya itu dipakai untuk mendeteksi apakah pengendara itu ngantuk atau tidak. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, terus cerita ini. Karakteristik dari data. Ini bisa kalian lakukan ketika kalian memahami dengan baik data yang kalian gunakan. Apapun datanya. Harus ya, harus sudah dilakukan pada saat penyusunan proposal. Kalian harus tahu dataset yang kalian pakai itu seperti apa karakteristiknya. Gitu. Jadi nanti ketika sudah lewat proposal di semester berikutnya kalian tinggal eksperimen aja. Gitu. Semua detail sudah kalian ketahui sekarang. Gitu.
Terus ada tahap preprocessing. Sama juga ceritain. Tahap preprocessing juga ceritain. Gitu ya. Terus jangan lupa skenario. Skenario uji, skenario pembangunan modal mau kayak gimana. Gitu. Ceritain juga. Tadi juga ada deh yang di sini sebentar. Skenario ini skenario pengujian. Ini bagus banget kok kalian bisa bikin kayak gini. Yang bagian ini, yang tabel ya, yang tabel. Ini mau saya hilangin gimana caranya? Dia. Terlihat ada tabel saya 3.4 skenario pengujian model, kelihatan ya? Halo, kelihatan? Skenario pengujian model. Kelihatan, Bu. Oke, sip. Nah, ini skenario pengujian model. Kalau kalian bisa memberikan kira-kira nanti skenario yang akan kalian gunakan untuk menguji, untuk evaluasi itu seperti apa. Oh, saya akan melakukan kombinasi antara CNN, yaitu ResNet, pakai ELM, atau pakai Backpro, kayak gitu. Nah, ini kan artinya kalian itu sudah memahami dengan benar apa yang kalian buat, sehingga ini akan berpengaruh pada si reviewer DE, dosen yang mereview DE proposal kalian juga nggak akan ragu ngasih nilai yang baik. Gitu. Kalian sudah tahu kan forum-forum evaluasi, itu kan ada beberapa komponennya tuh, detail ya. Nah, setiap komponen itu akan dilihat apakah ada pada proposal atau tidak. Gitu. Nah, kalau kalian bisa memberikan detail yang sangat baik seperti ini terkait skenario pengujian model, skenario pembangunan model, itu ya kalian akan dapat nilai yang bagus juga. Itu ya. Gitu, lihat di sini. Lengkap ya. Ada komentar, pertanyaan? Susah nggak? Yang udah selesai bab 3 siapa? Yang sedang nyusun bab kalau udah selesai, yang sedang nyusun bab 3 siapa nih? Ngacung-ngacung yang sedang nyusun bab 3. Enggak ada. Saya, Bu. Apa kesulitannya di bab 3? Saya tuh masih bingung di bab 3 itu sebenarnya kita ngejelasin semua yang ada di flowchart atau hanya beberapa aja gitu, Bu. Karena saya lihat di proposal yang sebelumnya gitu mereka banyak menjelasin yang sebagian aja, Bu. Kayak di evaluasinya mereka nggak ngejelasin tapi di TA-nya baru dijelasin gitu, Bu. Harusnya dijelaskan ya, karena itu ngefek ke nilai. Kan kalian nggak tahu mereka dapat nilai berapa kan di DE-nya. Iya benar sih. Ya, gitu. Kan di forum-forum kalian udah dikasih lihat sama dosen kelas proposal, udah dikasih lihat kan forum penilaian bimbingan, forum seminar, forum DE, dikasih lihat kan komponennya Ya ya. ada ya Nah, di buku itu. panduannya. Gitu tuh. Nah, Excel kan ya itu ya ada. Nah, semua komponen itu yang dipakai sebagai dosen untuk menilai. Di contoh-contoh proposal atau laporan TA yang sudah pernah kalian dapat, bervariasi memang, tapi kan kalian nggak tahu mana yang baik, mana yang dapat nilai baik gitu kan, nggak tahu. Nah, makanya ya ikuti aja komponen penilaian yang akan dinilai oleh dosen. Ikutin aja di situ. Semakin lengkap, semakin baik. Nah, kenapa sih harus lengkap? Karena sebenarnya pada dasarnya gini sih, kami sebagai dosen yang akan menilai proposal itu tuh pengen meyakinkan, pengen mendapat, pengen yakin bahwa oh si mahasiswa ini benar-benar ngerti, benar-benar paham dia tuh mau bikin apa. Oh dia mau bikin TA seperti ini. Nah, paham atau tidaknya mahasiswa tentang TA yang mau dia bikin kan tercermin dalam proposalnya, gitu ya. Kalian
pinter ngomong, pinter menjelaskan dalam bentuk lisan gitu. Nah, sementara nggak ada gunanya kalau kalian tidak bisa menceritakan dengan dalam bentuk tulisan. Gitu. Jadi harus belajar juga cara menuliskan ke dalam tulisan. Makanya waktunya kan lumayan ya, lumayan lama. Ini bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam semalam, bikin proposal itu. Ya bisa sih, tapi nanti jadi jelek hasilnya, kurang bagus. Ya. Jadi harus pelan-pelan dibikin. Saya kasih contoh lain ya, saya kasih contoh lain. Atau ada komentar dulu yang lain? Apa kesulitan yang dihadapi? Jangan tiru contoh yang jelek ya, ikutin contoh yang bagus aja. Contoh yang jelek banyak, contoh yang bagus juga banyak. Saya kasih lihat, ini yang versi mana ya? Saya lupa ini versi yang sudah terakhir atau versi yang masih revisi. Saya kok ya lupa. Nah, bisa juga contoh kayak gini. PDF saya kelihatan? Flowchart alur pemodelan. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Yang di sini. Tetap lengkap. Tetap harus lengkap. Ada flowchartnya, berikan penjelasan. Mana ya penjelasannya? Di sini penjelasannya di bawah. Ini cerita. Ini cara menjelaskannya agak berbeda gitu kan. Enggak apa-apa sih, yang penting kalian jelasin. Semua kotak yang di sini kalian berikan penjelasan. Lihat ini. Tentang karakteristik data, ini preprocessingnya bahwa dia melakukan data splitting, normalisasi, augmentasi, terus proses trainingnya pakai loss function apa, evaluasinya itu pakai metrik apa, dan lain sebagainya. Ini belum kelihatan. Oh, ini yang jurnal ya. Saya kasih lihat yang, proposalnya nggak ada. Mana lagi yang bagus ya? Ini bagus kayaknya. Laporan rata-rata saya nggak nyimpen proposal mas. Ini juga sederhana tapi lumayan lengkap. Kalau di sini dia memisahkan flowchart untuk training dan flowchart untuk pengujian. Ini flowchart untuk training berakhir dengan dibangunnya model, ya kan? Nih, terus flowchart untuk testingnya dipisahkan di sini. Terus tetap diberikan penjelasan untuk setiap kotak. Dataset, preprocessing, kan? Semuanya diberikan penjelasan. Itu standar sih, standarnya. Ekstraksi cirinya dia pakai HOG, kayak gimana HOG-nya. Nah, sebentar saya mau coret-coret spotlight. Penulis di TA ini dia menggunakan metode histogram of oriented gradient sebagai metode untuk ekstraksi ciri. Nah, di sini dia memberikan flowchart tambahan yang menjelaskan tahapan yang terjadi pada HOG. Nah, kalau kalian berada di sisi dosen gitu ya, sebagai yang mereview, alih-alih kalian cuma memberikan flowchart seperti ini yang tidak menunjukkan tahapan yang terjadi pada metode yang digunakan, ini kan nggak kelihatan metodenya. Metodenya kan yang dipakai adalah PHOG ini kan PHOG. Fokus intinya kan di sini. Nah, di flowchart ini kan nggak kelihatan bagaimana metode ekstraksi ciri. Nah, ketika kalian memberikan penjelasan tentang seperti apa sih HOG atau PHOG ini, nah ini kan si reviewer jadi senang. Oh, ini anak-anak memang ngerti banget. Si metode yang dia pakai, si algoritma yang dia pakai itu seperti ini tahapannya. Udah tuh nilainya jadi maksimal gitu kan.
dijelasin, oh ini. Nah, untuk bisa membuat flowchart seperti ini kan kalian harus benar-benar memahami metode yang kalian pakai kan. Algoritmanya apa? Pakai algoritma klasifikasi apa? Pakai algoritma deteksi apa? Pakai algoritma prediksi tertentu? Pakai metode ekstraksi ciri apa? Gitu kan. Kalau yang sekarang lagi rame itu yang sentimen analisis ya. Nah, pakai metodenya itu apa? Nah, kalian bisa memberikan penjelasan detail seperti ini, si reviewer juga nggak akan segan untuk memberikan nilai yang maksimum. Nah, terus ceritain visualisasi. Visualisasinya seperti apa di metode tersebut. Nah, ini yang mahasiswa nggak semua bisa gitu, memberikan visualisasi. Kayak gimana sih visualisasi? Harus ngulik-ngulik memang, harus explore. Kelihatan kok dari kualitas proposal yang kalian kirim, yang kalian serahkan. Mana yang belajarnya banyak dan dalam gitu ya, mana yang wah ini kelihatan baru belajar nih gitu. Effortnya belum terlalu banyak. Gitu. Ada komentar, pertanyaan? Saya kasih banyak contoh tadi kan, gambaran sistem. Untuk TA ya, untuk TA. Yang saya tunjukin adalah yang untuk TA. Bukan untuk menuliskan publikasi di jurnal. Nah, itu ceritanya beda lagi. Kalau kalian mau bikin jurnal, sebaiknya tidak seperti ini. Ini masih ngomongin level TA saja ya. Kalau TA rata-rata umumnya mahasiswa membuat flowchart. Kalau yang bikin kayak yang tadi itu sangat jarang. Yang kayak gini itu jarang banget. Saya tunjukin. Salah. Nah, kayak gini. Yang bikin seperti ini sangat jarang. Rata-rata mahasiswa umumnya bikinnya flowchart. Tapi kalau kalian mau bikin gini, model begini, boleh. Makanya harus banyak ngobrol sama pembimbing ya, minta arahan. Kalian bikin dulu diagramnya, kalian bikin dulu gambarnya, kemudian konsultasikan nih kayak gini bener atau enggak gitu ya. Oh ternyata ini salah atau harus digimanain kayak gitu. Nah ceritain, tanyain ke pembimbing. Gitu. Terakhir saya mau tunjukin, saya kasih contoh. Kalau mau bikin jurnal, kira-kira kayak gimana gambaran umum sistemnya gitu. Bukan flowchart yang dipakai. Biasanya nggak pakai flowchart, tapi pakainya gini. Saya kasih gambaran sebentar. Saya kasih lihat. Ini masih mirip-mirip flowchart, tapi bukan flowchart, bukan flowchart. Diagram saja bentuknya. Kalian boleh bikin juga kayak gini. Kalau mau pakai ini standar, ini yang umum ditemukan dalam publikasi di jurnal atau proceeding. Kalau kalian mau bikin publikasi, hindari menggunakan flowchart, mendingan pakai diagram yang umum saja, yang menunjukkan alur proses. Lihat ini kan, oh alur prosesnya, input datanya ketahuan, prosesnya seperti apa saja yang ada di situ, kira-kira output dari setiap proses itu ada gambarannya sedikit gitu. Dari yang seperti ini pun cukup. Gitu. Ini bukan flowchart kan, nggak ada start, nggak ada end, meskipun simbol-simbol atau icon-icon yang digunakan itu mirip-mirip dengan flowchart. Gitu.
Contoh yang lain, saya kasih lihat. Contoh yang lain, misalnya yang ini. Mana ya? Ini dia. Kalau di paper, mana kok nggak ada? Bab 3. Di sini. Lihat, sama sekali di sini nggak ada pakai flowchartan, nggak ada. Tapi prinsip yang dipakai untuk membuat gambaran umum sistem ini adalah namanya graphical abstract. Abstrak tapi dalam bentuk grafis. Jadi sekali ngelihat, orang itu tahu kalian itu bikin apa. Ditambahi dengan adanya ilustrasi gambar-gambar kayak gini kan, orang jadi lebih paham. Oh, ini yang dilakukan. Itu, oh dia pakai metode seperti ini. Oh, kira-kira hasilnya adalah begini. Kayak gitu. Jadi, sekali ngelihat gambar, orang itu paham, kalian bikin apa, saya kasih highlight sebentar. Kalian bikin apa, dalam ini saya bikin segmentasi kan, lihat ada segmen-segmennya, pakai metode apa, nah si metodenya itu ada di sini. Gitu. Ini secara tidak langsung menjelaskan alur atau tahapan step by step yang dilakukan untuk menghasilkan segmentasi seperti ini. Gitu. Itu ya. Jadi tidak kelihatan seperti apa training sama testingnya, tapi kelihatan dari gambar tuh kelihatan, oh di sini itu sebenarnya adalah proses training. Yang di bawah ini adalah proses testing. Gitu loh. Secara implisit kelihatan begitu. Jadi di sini sebenarnya adalah bikin model. Model ini kan bagian dari proses training ya. Bikin model, shape model sama patch model. Ini adalah proses training. Tanpa saya menyebutkannya adalah training, pembaca udah tahu ini adalah training, hasilnya adalah model. Nanti si modelnya ini dipakai pada saat pengujian. Di sini nih. Pengujiannya itu seperti apa? Ini tuh yang dipakai itu begini, bla 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 bla, sehingga nanti dapat hasil segmentasi. Nah, kayak gini juga bisa. Kalau kalian bisa bikin kayak gini graphical abstract, itu keren banget di TA. Nah, jadi si dosen reviewer itu, oh si anak ini memang paham. Input data ini akan diolah menggunakan algoritma yang dia pilih, tahapan algoritmanya kelihatan, oh anak ini berarti paham tahapan algoritmanya, terus output dari sistem yang dibangun juga kelihatan. Ada sampelnya. Gitu. Itu ya. Contoh. Contoh yang lain. Kelihatan ini gambar saya? Ada gambar tengkorak? Kelihatan Bu. Kelihatan ya? Coba. Ada komentar, pertanyaan? Susah ya? Ya, kalau gampang, kalau udah bisa, ya berarti udah lulus. Kalau emang, oh berarti, oh ya ini susah, ya nggak apa-apa, dipelajari saja. Ya, itu adalah tahapan yang harus kalian lewati kan, sebagai mahasiswa. Contoh lain ada nggak ya saya? Ada komentar atau pertanyaan dulu? Contoh yang lain apa ya? Oh ini dia. Oh jangan-jangan.
Contoh lain begini. Oh, ini udah detail banget. Langsung ke sistem. Di yang saya kasih lihat ada figur 4 propose model arsitektur, kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini bukan flowchart, tapi si mahasiswa ini dia melakukan modifikasi pada arsitektur, sebuah arsitektur berbasis CNN. Sistem yang dia bangun adalah sistem segmentasi sebenarnya. Lihat inputnya. Ini kayaknya bukan versi terakhir deh, tapi nggak apa-apa ya. Inputnya adalah, inputnya adalah gambar seperti ini. Ini adalah arsitektur yang dia modify. Jadi hasil akhirnya adalah segmen berjumlah 13, harusnya ada gambar di sini tapi nggak kelihatan nih. Dia ini kayaknya belum versi terakhir. Dia melakukan modifikasi pada arsitektur ini. Modifikasinya sebenarnya nggak terlalu banyak. Dia ngubah sesuatu lah di sininya. Di ukuran-ukuran ini dia ubah. Terus sedemikian sehingga supaya bisa dipakai untuk menghasilkan segmen berjumlah 13. Tuh, tapi dia jelasin perubahannya di sini. Tapi secara keseluruhan, apakah model arsitektur seperti ini tuh nggak pernah ada sebelumnya, Bu? Justru ada, namanya UNet. UNet, butterfly net, butterfly kupu-kupu. Nah, ini bentuknya mirip kupu-kupu ya. Sudah ada, tapi dilakukan modifikasi di sininya. Nah, seperti apa modifikasinya itu dia jelasin dalam narasi. Tuh. Boleh ya kayak gini ya. Ini sama sekali bukan flowchart. Karena dia mengusulkan modifikasi pada arsitektur. Dia ubah gitu, di dalamnya ada yang dia ubah. Maka dia jelasin, dia gambarin, gambar awalnya seperti ini, terus gambar yang dia ubah itu seperti apa. Gitu. Gitu ya, ini ada macam-macam bentuk nih. Jadi tidak ada aturan strict harus flowchart, enggak, harus diagram kelas, enggak juga, harus seperti apa enggak. Tapi ini tadi saya sajikan beberapa contoh yang bisa kalian tiru, bisa kalian duplicate. Untuk sistem yang kalian bangun, cocoknya pakai yang mana. Kayak gitu. Iya. Semakin bagus, semakin detail kalian menuliskan, menggambarkan, menjelaskan, ya dosen pun akan semakin mampu memberikan penilaian dengan baik. Ini kalian juga nanti bisa dapat nilai maksimum pada akhirnya. Ada pertanyaan? Komentar? Mumpung ketemu saya, boleh nanya. Kalau Ibu prefer yang mana, Bu? Saya nggak suka flowchart sebenarnya. Saya lebih suka yang graphical abstrak yang kayak gini tadi. Kalau saya sendiri ya, lebih suka yang begini. Nah, ini akan memperlihatkan, langsung kelihatan mahasiswa itu ngerti nggak sih algoritma yang dia pakai. Ini kan detail algoritmanya. Meskipun nggak detail-detail banget sih, karena bagian ini kan saya nggak jelasin ya. Tapi yang bagian di sini lumayan lah, separuh jalan udah kelihatan. Kalau mau lebih detail lagi, yang bagian ini di breakdown lagi dalam kotak-kotak lagi, dia tuh sebenarnya melakukan apa saja, jadi jadinya kebanyakan. Gitu. Tapi fokusnya di sini adalah pengen menonjolkan bagian ini. Shape model sama patch modelnya itu kayak gimana. Nah, dengan membuat graphical abstrak kayak gini, ini akan semakin menguatkan keyakinan reviewer bahwa memang kalian paham yang kalian buat. Itu ya. Kalau di flowchart itu nggak kelihatan. Coba ya. Kecuali kalian terserah semua bikin flowchart. Kalau misalnya kalian cuma bikin kayak gini. Bikin flowchartnya cuma kayak gini. Sebentar, lihat. Standar banget kan, standar. Sementara yang bagian ini kan nggak kelihatan. Sebenarnya tahapan proses pada ekstraksi ciri PHOG itu kayak gimana?
Kalau kalian lupa menjelaskan bagian ini di bab 2, itu bisa gawat kan. Berikan penjelasan ini. Di bab 2 jangan lupa. Jelasin tahapnya, step by step-nya, contoh-contoh setiap tahapannya, kayak gitu. Boleh, itu dipisah gitu ya, dijelasin di bab 2. Jadi di bab 3 kalian tinggal bikin flowchart seperti ini ya, boleh. Kayak gitu. Komentar, pertanyaan? Bentar lagi kalian harus ngumpulin proposal kan untuk proses DE. Bab 3 harus sudah selesai itu. Dan bab 3 itu krusial, penting. Gitu. Bisa dibilang ya porsi besar nilai DE di situ. Supaya dosen bisa tahu kalian itu ngerti nggak yang mau kalian bikin itu apa. Bisa ya dipahami ya? Sudah 1 jam, seperti janji saya tadi, kita kuliahnya cuma 1 jam saja. Ada pertanyaan, komentar terakhir? Saya hitung sampai 10. Oke, waktu habis. Nggak tahu nih kalian paham atau enggak, tapi semoga kalian bisa memahami. Terakhir, jangan lupa tetap kerjain tugasnya, ada tugas 2 dan tugas 3. Tugas 2, tugas 3, tugas 4 itu kan mepet-mepet semua ya. Tugas 3 itu bikin draft artikel yang sesuai dengan standar tata tulis. Kemudian tugas 4 bikin artikel lengkapnya, artikel yang lengkap, yang sudah lengkap dan kalimatnya sudah lengkap. Kalau di tugas 3 karena cuma sekedar draft, ya sepotong-sepotong aja yang nggak lengkap, namanya juga draft ya. Hati-hati, deadline, perhatikan, nggak akan ada tambahan waktu, mau kalian merengek, kelewat Bu uploadnya, saya nggak peduli, pokoknya sudah ada timeline, silahkan ikuti timeline-nya. Ya, saya sebentar. Ada pertanyaan ini terakhir?